Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Renotech ID. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan sistem Reno Accounting, khususnya untuk modul produksi. Sebagai awalan, saya akan menjelaskan garis besar alur produksi yang ada di dalam sistem Reno Accounting untuk memudahkan teman-teman dalam memahami proses apa saja yang harus dilakukan ketika masuk ke dalam video tutorial nantinya. Apa itu Reno Accounting? Reno Accounting adalah sebuah sistem aplikasi dengan fungsi-fungsi utama finance dan accounting, juga fungsi operasional produksi pada umumnya. Reno Accounting isi accounting for anyone, anywhere. Lalu apa kaitannya produksi dengan akuntansi? Penjelasan singkatnya demikian. Pada alur produksi yang akan dijelaskan nanti, terdapat langkah penentuan resep produksi, permintaan bahan baku produksi, dan pencatatan hasil produksi yang digunakan sebagai acuan untuk membuat job cost sheet dan laporan hasil produksi. Juga sebagai bentuk pengawasan dan analisa pada fungsi akuntansi di sistem Reno Accounting, di mana job cost sheet adalah metode pengumpulan biaya produksi atau modal yang kemudian dijadikan dasar penentuan harga jual dari barang yang diproduksi. Sebelum kita mulai, jika nantinya video ini membantu teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube Renotech ID ya. Terima kasih. Dalam alur produksi, terdapat 3 modul besar yang saling berhubungan, yaitu modul produksi, modul manajemen stok, dan modul master. Pengertian dari produksi itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambahkan nilai guna suatu barang atau produk, atau justru menciptakan barang atau produk baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Setiap barang atau produk yang akan diproduksi tersebut tentu saja memiliki komposisinya masing-masing. Maka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginput komposisinya pada modul master resep. Misalnya, kita akan produksi produk A sebagai barang jadi dengan bahan baku X sebanyak 250 gram, Y sebanyak 50 gram, dan Z sebanyak 2 pieces. Semua komposisi itu akan disimpan pada modul ini. Setelah master resep sudah disimpan, barulah kita masuk ke dalam modul produksi, di mana langkah selanjutnya adalah membuat rencana produksi yang disebut juga dengan work plan pada modul produksi. Pada langkah ini, kita menginput perencanaan untuk memproduksi produk A tadi. Jika rencana sudah disimpan, langkah selanjutnya adalah membuat perintah produksi atau work order. Nah, pada langkah ini akan menghasilkan data komposisi apa saja yang diperlukan untuk memproduksi produk A, yang disebut dengan data pengeluaran bahan baku. Data tersebut berhubungan dengan submodul pengeluaran bahan baku pada modul manajemen stok, di mana pada langkah ini akan dilakukan pengecekan ketersediaan stok bahan baku tersebut yang dibutuhkan untuk memproduksi produk A tersebut. Jika stok bahan baku tidak mencukupi, maka produksi tidak dapat dilanjutkan. Jika stok bahan baku mencukupi, maka proses produksi terus berjalan sampai menghasilkan barang jadi, yaitu produk A. Setelah produk A jadi, maka diinputkan ke dalam submodul hasil produksi. Pada langkah ini, nilai yang diinputkan akan mempengaruhi stok yang ada pada submodul monitoring stock card dan monitoring stock balance. Monitoring stock card dapat diartikan sebagai mutasi stok barang, yaitu produk A yang diproduksi tadi, sedangkan monitoring stock balance digunakan untuk menyimpan stok produk A pada waktu Anda mengakses submodul ini. Lalu, jika produk A yang sudah selesai dibuat tadi, setelah dicek ternyata terdapat kerusakan, maka kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu alur retur produksi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, retur adalah proses pengembalian barang, sehingga pada langkah ini pun akan mempengaruhi stok yang ada pada submodul monitoring stock card dan submodul monitoring stock balance. Nah, demikianlah garis besar alur produksi yang ada di dalam modul produksi pada sistem Reno Accounting. Selanjutnya, saya akan memaparkan tutorial cara menggunakan modul produksi berdasarkan alur yang baru saja dijelaskan. Sebelum kita masuk ke modul produksi, di sini saya akan menjelaskan salah satu proses di flow produksi, yaitu master resep produk. Jadi pastikan bahwa produk jadi yang akan diproduksi itu sudah memiliki resep produk. Jadi misalnya saya akan membuat baru. Nah, di sini kita akan pilih produk hasil. Jadi produk jadinya apa? Nanti kita akan memilih produk jadinya
Misal di sini saya akan memilih bumbu mie goreng. Nah, di sini kita akan pilih satuan produknya dalam pieces. Lalu kita akan masukkan resep produknya. Nah, contohnya saya akan memilih produk bahan baku dengan produknya itu adalah misal bawang merah kupas. Kuantitinya semisal saya akan memilih 150 gram. Nah, kita langsung klik tambah saja. Nah, nanti akan muncul di bagian bawah ini resep produk untuk membuat bumbu mie goreng adalah 150 gram bawang merah kupas. Berikutnya, jika ingin menambahkan resep lagi, kita bisa memilih produknya. Lalu kita akan pilih nama produknya. Misal saya akan pilih bawang putih kupas lagi. Dan di sini akan saya inputkan untuk kuantiti produknya adalah sebesar 100 gram. Nah, kita langsung klik tambah. Nah, di sini muncul untuk membuat bumbu mie goreng dalam satuan produk pieces ini membutuhkan bawang merah kupas sebesar 150 gram dan bawang putih kupas sebesar 100 gram. Nah, di sini jika rekan-rekan atau teman-teman sekalian mengalami kesalahan dalam input produknya, bisa melakukan tindakan hapus ini. Nah, di sini nanti akan menghapus produk yang tidak diinginkan. Di sini saya akan mencoba dengan membuat 2 buah resep produk ya. Dan jika sudah, maka tinggal klik simpan saja. Nah, di sini nanti akan muncul bumbu mie goreng produk jadi. Kalian juga bisa melihat detail dari resepnya. Nah, di sini kita juga bisa mengedit resep yang sudah dibuat. Kita bisa hapus lalu kita simpan atau kita bisa menambahkan kembali. Oke, di sini kita akan kembali lagi. Lalu, jika produk ini sudah tidak digunakan dan ingin menonaktifkan, bisa juga langsung klik tindakan. Nanti akan muncul seperti di produk jadi bumbu batagor ini dengan kondisinya nonaktif. Kalian tinggal klik aja tindakan. Nah, seperti ini contohnya. Nanti produknya jadi nonaktif. Diklik lagi nanti akan berhasil aktivasi. Setelah kita sudah membuat resep produk, maka proses berikutnya adalah masuk ke modul produksi. Dalam modul produksi di Reno Accounting terdapat 4 submodul, yaitu transaksi rencana produksi, transaksi perintah produksi, transaksi hasil produksi, dan rektor produksi. Nah, di sini saya akan memulai di submodul yang pertama, yaitu transaksi rencana produksi. Nah, di sini dapat dilihat di halaman awal jika sudah membuat transaksi, maka akan muncul di list halaman awal ini. Nah, ini saya akan contohkan bagaimana cara membuat baru rencana produksi. Nah, yang pertama, pilih tanggal transaksinya. Saya akan memilih untuk tanggal 6 Mei, lalu tanggal rencana produksinya itu juga dipilih. Nah, saya akan coba untuk memilih di tanggal 6 Mei juga. Lalu kita pilih kode nama produknya. Di sini saya akan membuat bumbu mie goreng yang sudah dibuat tadi dengan kuantitas 5 pieces. Setelah kita memilih rencana produksi bumbu mie goreng dan mengisi kuantitasnya, di sini kita juga dapat menambahkan raw produk jika ingin membuat rencana produksi lebih dari satu produk. Misalnya kita akan membuat bumbu nasi goreng misalnya dengan kuantitas 2 pieces. Nah, di sini bisa membuat langsung 2 produk yang berbeda. Nah, jika mengalami kesalahan input, ternyata ingin membuat satu produk saja, kita dapat delete atau hapus di bagian kondisi dan pilih produk yang ingin dihapus. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat bumbu mie goreng saja untuk rencana produksinya sebanyak 5 pieces, lalu kita simpan. Nah, kita sudah berhasil simpan. Nanti kita akan muncul di tanggal 6 Mei ini. Kita bisa melihat transaksi dan cetak dokumen. Nah, dilihat transaksi ini kita bisa melakukan 2 action, yaitu tutup rencana dan deskripsi untuk diedit. Jadi di tutup rencana ini fungsinya adalah menutup rencana produksi yang sudah kita buat agar tidak muncul di perintah produksi. Nah, karena kita akan menggunakan rencana produksi ini, maka kita tidak perlu melakukan tutup rencana saat ini. Nah, di sini saya akan coba untuk menambahkan deskripsi saja. Nah, kita akan simpan.
Lalu kita akan coba untuk cetak dokumennya. Nah, di sini kita akan coba untuk cetak dalam bentuk PDF. Kita langsung saja. Nah, di sini kita bisa lihat cetakan dari dokumen rencana produksinya akan menampilkan kode nama produk, kuantitas, satuan, dan keterangan yang diisi dari deskripsi yang sudah diinputkan tadi. Baik, untuk berikutnya, setelah kita membuat rencana produksi, kita akan melakukan proses selanjutnya dari flow produksi, yaitu transaksi perintah produksi. Nah, di sini kita bisa lihat, jika kita sudah membuat perintah produksi, maka akan muncul di halaman list berikut. Nah, kita akan coba untuk membuat baru. Nah, di sini kita akan pilih tanggal transaksinya 6 Mei juga, dan tanggal produksinya juga sama. Lalu kita pilih referensi nomor dokumennya. Nah, di sini kita pilih referensi nomor dokumen yang kita buat tadi, yaitu yang ini. Nah, di sini kita akan menginputkan kuantitas sebanyak dari rencana produksinya. Misal kita akan membuat rencana produksi sebesar 5 pieces. Kita akan masukkan kuantitasnya, lalu kita akan simpan. Nah, kita sudah berhasil simpan. Maka nanti akan muncul dengan status kondisinya ini menunggu. Jika nanti sudah diproses dari pengeluaran bahan baku dan sudah hasil produksinya sudah muncul, maka kondisinya akan berubah menjadi diproses. Nah, di sini kita juga bisa melakukan lihat transaksi dan cetak dokumen. Untuk lihat transaksi, di sini kita ada 2 action. Yang pertama adalah tutup perintah. Jadi jika kita memilih tutup perintah ya, maka perintah produksi ini tidak akan muncul di hasil produksi maupun pengeluaran bahan baku. Nah, untuk action berikutnya kita hanya bisa mengedit deskripsi. Nah, di sini kita akan menambahkan deskripsi, lalu kita akan simpan. Kita sudah berhasil membuat work ordernya, lalu kita akan coba untuk cetak dokumen dalam bentuk PDF. Nah, di sini kita dapat lihat perintah produksinya, cetakannya, tipe produknya produk jadi, nama produknya bumbu mie goreng, kuantitas rencana produksinya ada 5, dan ini kuantitas untuk work order atau perintah produksinya sebesar 5 pieces juga. Dan keterangan yang kita inputkan tadi di description akan muncul di bagian ini, keterangan. Lalu jika kita sudah membuat perintah produksi, maka langkah berikutnya adalah kita akan masuk ke bagian modul persediaan. Nah, di modul persediaan ini kita akan melakukan pengeluaran bahan baku. Nah, ini di halaman awal kita dapat lihat pengeluaran bahan baku yang sudah dibuat akan muncul di halaman ini. Lalu kita akan coba untuk buat baru. Sebelumnya pastikan bahwa stok dari bahan baku untuk produk jadi tersebut memiliki stok dan cukup stoknya ya. Nah, di sini kita akan pilih referensi nomor dokumen berdasarkan perintah produksi yang sudah dibuat. Di sini kita akan coba jenis transaksinya untuk pengeluaran bahan baku. Untuk nilai kuantitas satuan subtotal ini sudah langsung mengambil dari resep dan kebutuhan dari perintah produksinya. Jadi kita bisa lihat bahwa di bawang merah kupas ini untuk produk yang akan kita buat itu tadi di resep kan kita buat sebesar 150 gram ya. Dan kita akan membuat 5 pieces bumbu mie goreng. Nah, di sini 150 dikali 5 akan nilainya adalah 750 gram yang dibutuhkan. Dan bawang putih kupasnya juga kita membutuhkan 100 gram. Untuk 5 pieces mie goreng itu membutuhkan 500 gram. Dan nilai harganya ini berdasarkan ACOS yang kita dapat lihat di monitoring stock card dan stock balance. Nah, di sini kita juga bisa melihat rincian jurnalnya. Rincian jurnal dari total persediaan barang jadi dalam proses internalnya dan persediaan bahan bakunya. Di sini persediaan barang jadi dalam proses internalnya akan bertambah dan persediaan bahan bakunya pasti akan berkurang. Dan posisinya ada di kredit. Lalu kita akan simpan. Nah, setelah kita simpan, di sini kita bisa lihat transaksi, lihat jurnal maupun cetak dokumennya. Nah, di sini kita akan lihat transaksinya. Di sini kita bisa melakukan void transaksi. Void transaksi yaitu untuk membatalkan transaksi pengeluaran bahan baku ini.
Pastinya jika kita membatalkan transaksi, nanti akan terbentuk jurnal pembalik dan stok yang sudah dikeluarkan akan kembali lagi ke dalam stok kita. Kita juga bisa melakukan edit deskripsi. Nah, di sini kita langsung simpan. Lalu kita akan lihat jurnalnya. Jadi dilihat jurnal ini sama halnya seperti di rincian jurnal tadi. Jadi kita bisa melihat jurnal yang terbentuk itu seperti apa. Lalu yang berikutnya adalah cetak dokumen. Nah, untuk cetakan dokumen kita akan cetak dalam bentuk PDF. Nah, di sini kita bisa lihat pengeluaran bahan bakunya adalah nama produknya bawang merah kupas, kuantitas 750, totalnya 18.750, dan bawang putih kupas, kuantitas 500, totalnya 10.000, dan total keseluruhannya adalah 28.750. Ini kita juga lihat deskripsinya juga muncul dari deskripsi yang sudah kita inputkan tadi. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke monitoring stock card-nya dan stock balance-nya. Jadi tadi kita sudah melakukan pengeluaran bahan baku. Nanti kita juga bisa melihat di stock card-nya ini. Nanti kalian bisa pilih pencarian lanjut, pilih perusahaan, pilih cabang. Lalu di sini bisa pilih berdasarkan filteran juga. Di sini saya akan coba untuk pilih berdasarkan filter perusahaan dan cabang saja. Nah, di sini dapat dilihat produk bahan baku dan tipe transaksi pengeluaran bahan baku. Di dua row teratas ini kita bisa lihat terjadi quantity yang keluar karena kita mengeluarkan bahan baku ya, sebesar 500 dan 750. Dan harganya sendiri ini adalah per gramnya harganya ada 20 untuk bawang putih kupas dan 25 untuk pengeluaran bahan baku. Berikut adalah nilai dari total sisanya, dan di sini ada total sisa ini adalah total stoknya ya. Jadi masih ada 4060 gram dan di sini ada 2060 gram. Nah, di sini subtotal sisa ini adalah nilai dari nominal stok tersebut. Nah, jika kalian ingin melihat nilai stoknya saja untuk produk itu bisa dilihat di monitoring stock balance. Nah, di sini kita bisa lihat untuk produk bahan baku bawang merah kupas dan bawang putih kupas, jadi kuantiti produknya sisanya ada 2060 gram dan 4060 gram. Baik, untuk berikutnya ketika kita sudah membuat pengeluaran bahan baku, maka kita bisa melakukan transaksi hasil produksi. Nah, di sini kita bisa lihat di halaman awal, jika kita sudah membuat transaksi hasil produksi, maka akan muncul di tampilan halaman awal ini. Nah, di sini kita akan coba untuk buat baru. Di sini kita akan buat baru dengan pilihan referensi nomor dokumen yang sudah kita buat dari perintah produksi. Lalu pilih jenis transaksinya. Dan kita inputkan kuantitas baik maupun buruknya. Nah, di sini kita akan coba untuk masukkan kuantitas, ini contoh saja, bisa kalian inputkan seperti ini, kuantitas baik maupun kuantitas buruknya. Misal, kuantitas baiknya ternyata hanya ada 3 pieces dan 2 piecesnya itu buruk. Nah, di sini nanti akan muncul. Dan di sini akan muncul juga masuk ke beban barang rusak untuk stoknya. Saya akan contohkan untuk kuantitas baik, perintah produksinya 5 dan kuantitas baiknya ada 5 juga. Jadi nanti di jurnalnya akan terbentuk persediaan barang jadi yang masuk nanti adalah totalnya 28.750. Lalu persediaan barang jadi dalam proses internalnya ini juga sama. Ini yang dari nilai pengeluaran bahan bakunya. Lalu di sini kita akan simpan. Nah, kita sudah berhasil simpan. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke lihat transaksi, lihat jurnal dan cetak. Nah, ketika lihat transaksi di sini, kita juga ada 2 action yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan void transaksi, membatalkan transaksi hasil produksi yang sudah dibuat. Lalu kita juga bisa mengedit deskripsinya. Kita akan tambahkan deskripsi seperti itu. Lalu kita akan simpan. Dan di sini kita juga bisa lihat jurnal. Ini jurnal yang sudah terbentuk. Lalu kita juga bisa melakukan cetak dokumen. Cetak dalam bentuk PDF. Nah, di sini kita akan muncul cetakan hasil produksinya.
dari nama produk, kuantitas perintah produksinya, kuantitas baik dan buruknya berapa, dan subtotalnya berapa. Nah, jika sudah melakukan hasil produksi, rekan-rekan atau teman-teman sekalian bisa melihat atau mengecek apakah stoknya ini akan menambah atau tidak di Reno Accounting. Nah, kita bisa lihat di modul persediaan yang tadi di monitoring stock card dan monitoring stock balance. Nah, kita akan coba lihat di monitoring stock card-nya. Kita akan pilih lagi pencarian lanjut. Nah, di sini kita akan coba cari. Nah, kita di sini akan lihat produk jadi, kode nama produknya bumbu mie goreng. Ini transaksi hasil produksi dan ada quantity masuk sebesar 5 pieces. Harganya dalam satu pieces itu harganya 5.750. Lalu ini ada total sisanya. Jadi produk pertama yang masuk. Jadi masih total sisanya 5. Lalu kita bisa lihat juga di stock balance. Nah, di sini kita bisa lihat bumbu mie goreng stoknya 5 pieces. Baik, untuk modul yang terakhir di modul produksi yaitu transaksi retur produksi. Jadi transaksi retur produksi ini digunakan untuk melakukan retur atas produksi bahan baku produksi yang digunakan. Misalnya ada kerusakan dan ketika kita melakukan pengeluaran bahan baku dan ternyata ada kerusakan barang, kita bisa melakukan retur produksi, retur bahan baku produksinya. Nah, di sini kita akan coba buat baru. Jadi saya akan coba untuk retur produksinya. Misal contohnya saja di sini. Nah, di sini kita akan coba untuk meretur bahan baku di perintah produksi atau pengeluaran bahan baku dengan kode sekian. Nah, di sini kita akan melakukan retur sebesar 100 gram dan di sini 100 gram misalnya ya. Nah, di sini akan muncul juga harga satuan retur produksinya per gramnya itu berapa. Lalu di sini juga kita bisa lihat rincian jurnalnya. Jadi nanti akan berbentuk persediaan bahan bakunya akan bertambah debit 4.500 dan persediaan barang jadi dalam proses internalnya akan berkurang ya, kredit besar 4.500. Lalu kita akan simpan saja. Nah, kita sudah berhasil simpan. Nanti di sini akan muncul transaksinya. Nah, di sini kita bisa lihat transaksi. Di sini kita bisa melakukan dua action juga, yaitu void transaksi atau membatalkan retur produksi ini dan mengedit deskripsinya. Lalu kita simpan. Di sini kita juga bisa lihat jurnal yang sudah terbentuk. Ya, kita bisa lihat jurnalnya. Lalu kita juga bisa melakukan cetak dokumennya. Kita akan coba cetak dokumennya. Nah, di sini kita akan terbentuk cetakan retur produksinya. Kode nama produknya berapa, kuantitasnya berapa, dan harga retur produksinya itu berapa. Sekian video tutorial cara menggunakan modul produksi pada sistem Reno Accounting. Reno Accounting is accounting for anyone, anywhere. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Kalau sudah subscribe, jangan lupa klik lonceng di channel Renotech ID agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten baru lainnya yang tidak kalah menarik. So, stay tuned!